Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam Zoom meeting untuk perkuliahan statistika inferensial. Teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah, nggih, Bu. Oke, nah seperti yang sudah kita rencanakan sebelumnya bahwa mata kuliah statistika inferensial pada hari ini akan membahas mengenai penaksiran titik, penaksiran interval, dan penaksiran interval 1 min. Ibu harap teman-teman mahasiswa sudah membaca materinya terlebih dulu. Apakah sudah dibaca? Sampun, Bu. Sudah, Sampun. Bu. Alhamdulillah. Nah, untuk bukunya, apakah sudah diusahakan untuk memperoleh bukunya? Sudah. Foto covernya belum dikasih tahu sama Bu Ratri. Loh, masa saya sudah Iya, kirim Bu. ke Mbak Salma. Oke, jika begitu saya fotokan sekarang ya. Oke, sudah saya kirimkan di grup WhatsApp, nanti bisa mengusahakan bukunya ya, Nak ya. Kita akan mulai dengan penaksir titik terlebih dulu. Oke, nah sambil teman-teman buka filenya, nanti bisa sambil melihat screen ya. Yuk, yang pertama akan kita bahas mengenai penaksiran titik. Nah, di sini kita nantinya kalau kita membahas mengenai penaksiran berarti ada populasi, ada sampel, ya. Jadi di dalam setiap populasi nanti memiliki parameter dengan nilai yang tidak diketahui. Nah, untuk mengetahui nilai parameter ini salah satunya dapat dilakukan dengan cara penaksiran. Ini penaksiran bukan naksir cewek, naksir cowok gitu ya, tetapi ini lebih kepada menaksir nilai-nilai dari parameter. Nah, parameter populasi, karena populasi kan nilainya sangat, mohon maaf, populasi itu kan jumlahnya sangat besar, sehingga kita tidak mungkin mengetahui nilainya secara pasti, maka kita perlu melakukan penaksiran. Penaksiran itu seperti kira-kira, nah kayak gitu ya. Oke, penaksiran didefinisikan sebagai penentuan sebuah nilai atau nilai-nilai yang diperoleh dari data sampel sebagai pengganti dari nilai parameter populasi yang sesuai dan tidak diketahui. Nah, contohnya nih misalkan kita mau melihat pendapatan rata-rata pendapatan warga negara Indonesia. Kita kan tidak mungkin melakukan survei kepada seluruh warga negara Indonesia, kan tidak, ya kan? Maka kita memilih sampel-sampel yang representatif, yang bisa mewakili dari populasi. Nah, dari sampel itu kita lihat pendapatan dari masing-masing sampel, kemudian kita akan menaksir rata-ratanya. Maka taksiran tersebut bisa mewakili bahwa ini loh nilai rata-rata dari pendapatan penduduk Indonesia. Padahal kan tidak semua warga negara Indonesia itu didata. Bisa dipahami maknanya dari penaksiran? Bisa ya? Jadi bukan ini nilai sebenarnya dari parameter populasi, bukan, tetapi ini bisa mewakili karena sampelnya itu dipilih yang representatif. Kalau teman-teman ingat dulu mata kuliah semester 2 ya, statistika dasar, apa itu sampel yang representatif itu sudah dibahas. Oke? Kemudian nih, penaksiran dari sebuah parameter dibagi menjadi dua. Ada penaksiran titik, ada penaksiran interval. Nah, kata titik ini ya mempunyai makna sebuah atau satu. Jadi kalau titik ini penentuan sebuah nilai dari sampel sebagai pengganti nilai parameter populasi yang sesuai dan tidak diketahui. Jadi langsung tuh rata-ratanya berapa? Misalkan pendapatan warga negara Indonesia per tahun rata-ratanya adalah 50 juta rupiah. Nah, itu titik namanya. Kan hanya ada satu nilai.
Nanti kalau interval itu berupa gini, pendapatannya itu lebih dari 30 juta tetapi kurang dari 60 juta. Nah, itu dinamakan interval. Bedanya itu ya, kalau titik hanya sebuah nilai, kalau interval ada selangnya. Selangnya tadi misalkan di antara 30 juta rupiah, tetapi di atas 30 juta rupiah, tetapi masih di bawah 60 juta. Jadi kan ada rentangnya. Kalau itu namanya interval. Sampai di sini bedanya penaksiran titik dengan penaksiran interval sudah bisa dipahami? Sudah Ya. bisa, Bu. Sudah ya? Nggih, Bu. Oke. Nanti misalkan nih Ibu menjelaskan perbagian-perbagian, kalau teman-teman ini ada yang kurang paham, nanti boleh izin untuk bertanya seperti itu ya. Jadi jangan nunggu sampai selesai, nanti kalian malah overlap gitu ya. Oke. Nah, di sini misalkan sebuah populasi memiliki parameter disimbolkan dengan theta. Dari populasi sampel acak berukuran N dan dihitung statistiknya yang disimbolkan dengan theta topi. Nah, statistik theta topi ini disebut dengan penaksir atau estimator dari theta. Jadi di populasi namanya theta penaksirnya. Karena theta ini kan agak susah tadi ya, karena datanya sangat besar dari populasi, kita tidak mungkin mengetahui nilainya. Maka diambillah sampel. Kemudian dari sampel ini dihitung statistiknya, namanya theta topi. Nah, theta topi ini disebut penaksir dari theta. Oke, nanti teman-teman bisa buat tabel kayak gini. Nah, ini ya, di sini populasi, di sini sampel. Nah, kalau di populasi theta, kalau penaksir sampelnya theta topi. Kemudian nih, rata-rata populasi atau min, ya. Kalau rata-rata populasi disimbolkan dengan mu. Nah, ini bacanya mu ya. Kemudian kalau di sampel dia penaksirnya adalah X bar. Ya. Jadi nanti loh ini kan sama-sama rata-rata, kenapa kok ada mu, kenapa kok ada X bar gitu ya. X ada apa namanya? Garisnya di atasnya itu bacanya X bar ya. Atau bisa disebut juga dengan mu bar. Kalau tadi kan theta sama theta topi, sekarang mu sama mu bar atau dengan X bar. Bisa dipahami sampai sini? Saya, Ibu rasa masih mudah. Kemudian untuk proporsi, proporsi itu persentase ya. Persentase kalau di populasi itu disimbolkan dengan pi. Ya, kalau di sampel penaksirnya ya proporsi di populasi akan ditaksir oleh P. Nah, P-nya di sampel atau bisa ditulis juga dengan pi topi ya. Pi diberi topi. Pi diberi topi. Ya. Kemudian jika yang ditaksir adalah simpangan baku, maka penulisan simpangan baku di populasi adalah sigma. Ya. Sigma. Kemudian dia akan ditaksir oleh simpangan baku di sampel, yaitu disimbolkan dengan S kecil. Ya, S-nya itu bahasa Inggris standard deviation. Ya, delalah ini bahasa Jawa, bahasa Indonesianya sama ya, simpangan baku S ya. Bisa ditulis juga dengan sigma topi. Ya, ini boleh juga. Nanti kalian nulis ini ya di bukunya masing-masing ya. Penaksirnya. Tadi ini Ibu masih kurang nih, nanti sampingnya kamu tulisi. Kalau rata-rata simbolnya mu, kalau proporsi simbolnya pi, simpangan baku simbolnya sigma, gitu nggih. Ini samping sini masih ada lagi nih ditulisi ya, sebelah kirinya. Oke. Nah, sekarang jika yang ditaksir adalah selisih tadi ya, selisih dua rata-rata. Berarti kan ada mu 1, ada mu 2. Kalau selisih kan dikurangi ya.
mu1 rata-rata populasi pertama dikurangi rata-rata populasi kedua mu2 akan ditaksir. Mu tadi kan penaksirnya adalah X bar, ya kan? Nah, mu1 berarti penaksirnya X bar 1 dikurangi X bar 2. Maka bisa ditulis kayak gini nih. Mu1 topi dikurangi mu2 topi, atau boleh juga ditulis dengan X bar 1 dikurangi X bar 2. Sampai di sini untuk definisi-definisi penaksir dan simbol-simbolnya, apakah sudah paham? Sudah belum? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, kalau sudah Ibu lanjut ke contoh. Ya. Misalkan di sebuah kota pertanian, semua petaninya memiliki lahan pertanian sendiri. Untuk mengetahui rata-rata lahan yang dimiliki oleh para petani, diambil sampel acak berukuran 20. Nah, hati-hati, di sini sudah sampel ya, bukan populasi. Dan data tentang luas lahan dalam hektar, HA itu hektar ya, yang dimiliki petani adalah sebagai berikut 15, 18, 20, dan seterusnya. Tentukan penaksir titik rata-rata yang sebenarnya dari luas tanah yang dimiliki oleh petani. Hati-hati, yang diminta di sini adalah penaksir titik, berarti bukan interval ya. Kalau diminta rata-rata, yo Ibu tanya tadi, kalau rata-rata populasi simbolnya apa? Mbak Dian Maharani, rata-rata populasi apa tadi simbolnya cantik? Mu. Mu. Kalau di sini diminta penaksir titik rata-rata, berarti yang dicari apa? Dari sampel. Kalau sampelnya apa, Nduk? Ayo. Banyaknya data dibagi sampelnya. Enggak, maksudnya Ibu simbolnya. Kalau rata-rata populasi kan tadi mu, kalau simbolnya penaksir rata-rata apa, Mbak? Simbolnya? X bar. Oke, bagus ya. Tadi kalau yang mau ditaksir di populasi rata-ratanya adalah mu. Nah, kalau di sini yang dicari kan penaksir titiknya, berarti X bar. Begitu nggih? X bar nih. X bar-nya dihitung dari jumlah datanya, ya dijumlah dibagi dengan banyaknya data. 20 ini apa? Banyaknya anggota sampel. Gitu nggih? Mbak Eka Amalia, Mbak Erika, tolong dinyalakan videonya ya. Diperoleh hasilnya yaitu 21,9. Nah, teman-teman kalau menjawab jangan berhenti sampai di sini aja. Ya, ini kan belum bunyi ya. Kalau kamu nemu X bar sama dengan 21,9, ini belum selesai. Kalau dalam statistik harus kalian interpretasikan, kalian kembalikan ke soal. Di soal yang diminta apa? Yang diminta adalah penaksir titik rata-rata yang sebenarnya ditulis ulang ya. Maka ternyata rata-rata yang sebenarnya dari luas tanah yang dimiliki oleh para petani ditaksir. Nah, karena yang diminta itu kan bukan rata-rata sebenarnya ya, tapi penaksirannya, maka harus ada kata-kata ditaksir, yaitu 21,9 hektar. Untuk contoh 1, sudah bisa belum? Gampang ya, masih mudah ya. Ampun, Bu. Oke, kita lanjut ke contoh 2.2. Misalkan pimpinan sebuah perusahaan sabun mandi ingin mengetahui berapa persentase yang sebenarnya dari para penduduk di sebuah kota wisata yang menyenangi sabun mandi merek Wangi Pisan. Nah, ini sepertinya dari Jawa Barat ya. Untuk itu, pimpinan tersebut mengambil sampel acak berukuran 150. Nah, ini kalau produksi sabun kan banyak sekali ya. Nah, ini sampelnya ini persentase penduduk, diambil beberapa penduduk ya. Sebanyak 150 mereka mau didata apakah mereka menyenangi sabun merek Wangi Pisan atau enggak. Ternyata
hanya dari 150 hanya 80 orang yang menyenangi sabun mandi merek Wangi Pisan. Nah, ini mau dicari penaksir proporsi ya. Ini tadi persentase atau proporsi dari sampel tersebut. Nah, kalau persentase rumusnya kan yang menyukai dibagi dengan jumlah atau banyaknya data dari sampel dikali 100% ya, maka diperoleh persentase yang sebenarnya dari penduduk yang menyukai sabun merek Wangi Pisan ditaksir hanya 53,3%. Seperti itu. Ini untuk proporsi. Tadi kan yang pertama contoh 2.1 itu kan untuk contoh penaksir rata-rata ya. Yang kedua ini untuk penaksir titik dari proporsi. Teman-teman sudah bisa dipahami? Halo, cukup? Sudah, Bu. Oke. Kalau nggak ada yang tanya berarti Ibu anggap sudah bisa ya. Kalau begitu Ibu lanjut ke penaksir interval. Nah, tadi sudah sedikit Ibu singgung mengenai interval. Interval itu membentuk sebuah selang. Nah, selang biasanya kan kayak gini nih. Misalkan tadi rata-rata pendapatannya kan 30 juta. Ini ya, lebih dari sama dengan 30 juta, tetapi kurang dari sama dengan 60 juta. Nah, bentuk yang seperti ini namanya interval, gitu nggih. Nah, dalam penaksiran interval dibutuhkan suatu ukuran yang disebut derajat keyakinan atau tingkat keyakinan. Nggih. Nih, contohnya kita akan menaksir interval rata-rata yang sebenarnya dari tinggi badan mahasiswa di sebuah perguruan tinggi. Setelah diamati, rata-rata yang sebenarnya terletak di antara 160 cm dan 175 cm. Maka dapat ditulis kayak gini. Nah, ini bentuk interval gitu ya. Setelah diamati, nah ini contoh interval yang lain. Nah, nulisnya kayak gini. Bisa nggih? Saya rasa kalau mahasiswa matematika tuh interval sudah bisa banget. Kemudian, nah, kira-kira dari ketiga interval ini, mana yang lebih diyakini? Mana yang kira-kira ada orangnya? Kira-kira kalau yang ini nih, yang pertama 160 sampai 175. Kira-kira ada enggak yang kurang dari 160 tinggi badannya? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada ya, dosennya aja ada yang kurang. Saya hanya 154, gitu. Ini saya rasa teman-teman mahasiswa kan juga yang cewek-cewek ya, terutama ya, kalau 160 itu udah tinggi, berarti kan bisa jadi di bawah itu. Maka untuk interval yang pertama kok sedikit kurang meyakinkan, begitu ya. Ini perguruan tinggi di Indonesia loh ya. Kemudian kita lihat yang ketiga, langsung ketiga, 75 sampai dengan 200. Kira-kira gimana? Meyakinkan atau enggak? Halo? Meyakinkan, Bu. Meyakinkan, Bu. Meyakinkan. Masuk. 75 itu anak SD ya. Tapi ya ada ya. Nah, ini nanti yakinmu berapa persen? Nah, dengan interval ini. Kemudian yang tengah nih, 150 yaitu di antara 150 dan 185 cm. Jadi ada berapa persen keyakinanmu? Jadi kan ada disajikan 3 interval ini. Kemudian, nah karena di sini berupa interval, maka nantinya harus diberi nilai mengenai derajat keyakinannya. Mau derajatnya berapa persen gitu nggih.
Nah, secara umum di statistika yang paling banyak digunakan derajatnya adalah 90%, 95% atau 99%. Kalau kita ini kan di sosial humaniora. Ingat ya, program studi pendidikan matematika itu bukan program studi sains, bukan ya. Karena kita pendidikan, maka kita masuknya ke social science, ya. Jadi kita masuk sosial humaniora di mana derajat kebebasannya hanya ini 95%. Ya. Misalkan Ibu meneliti rata-rata hasil belajar mahasiswa. Saya tidak boleh yakin 100% ya bahwa hasil ini tuh benar-benar. Nah, itu nggak boleh ya. Kalau penelitian kedokteran, sains itu bisa 99%. Ya, farmasi misalkan mereka mau uji coba obat. Nah, mau uji apakah obatnya ini efektif atau enggak di dalam menurunkan gejala COVID misalkan. Kan harus benar-benar yakin 99%. Errornya cuma 1%. Oke, bisa dipahami? Ya. Berarti kalau semakin yakin, errornya kan semakin sedikit, ya kan? Kalau 99% yakin, berarti errornya cuma 1% ya. Kalau 95%, errornya 5%. Ya. Kalau 90% nih, makin error, makin banyak bisa salah 10%. Ya. Tetapi kita tidak boleh mengambil derajat keyakinan 100%. Karena tadi kita kan hanya menaksir, ya. Artinya masih ada, sebenarnya itu ada nilai yang di luar interval. Misalkan kita tadi yakin nih 99% bahwa tinggi badan mahasiswa itu di antara 75 sampai 200. Ternyata ada mahasiswa, mohon maaf, yang misalkan dia memang bertubuh mini misalkan ya, tingginya hanya 73 cm. Berarti kan di luar interval ini, ya kan? Nah, ini loh yang tadi masuk ke error, yang Ibu bilang error ya, di persentase yang lain, ya, karena tadi taksiran populasi tidak mungkin bisa tepat, dia pasti masih mungkin untuk meleset, begitu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya mau tanya, Bu. Oke, silakan Mas Puji. Untuk penulisan interval itu menggunakan tanda kurang dari atau kurang dari sama dengan, Bu? Tadi Oke. di contohnya Bu Ratri kan kurang dari sama dengan. Oke, kalau di buku ini ya kita pakainya, nah lihat dari kalimatnya di sini Mas Puji. Dia terletak antara. Oke. Oke, kalau terletak antara berarti tidak pakai sama dengan. Oke, Mas Puji, oke. Nanti kalau di buku ini sepertinya nggak ada sama dengannya. Sampai terakhir sepertinya yang interval-interval. Oke, jadi Bu mohon maaf jika tadi saya menuliskan pakai sama dengan ya. Nanti tidak pakai sama dengan karena di sini kalau ditulis dalam kalimat tadi menyebutkannya terletak antara, dia nggak pakai sama dengan. Oke, thank you Mas Puji koreksinya. Ada lagi? Iya, Bu, terima kasih. Oke, ada lagi mau bertanya? Belum? Belum? Kalau belum, Ibu lanjut langsung ya. Agak ke bawah nih. Nah, karena tadi ya, parameter di populasi kita sebut dia theta, okay, maka kalau dia interval punya batas bawah dan batas atas. Tadi terletak di antara batas bawah berarti dia parameternya tetanya lebih dari batas bawah dan kurang dari batas atas. Okay. Kemudian nih, karena di dalam penaksiran interval selalu berkaitan dengan derajat keyakinan sebesar 1 dikurangi dengan alfa, alfanya itu errornya ya. 1 itu kan 100%. Alfa kalau misalkan tadi errornya 1%. 1% kan 0,01.
berarti keyakinannya 0,99, berarti 99%. Jangan sampai bingung nggih. 1 min alfa. Nah, ini bisa juga ditulis tadi 99%. Di mana alfanya itu 1%. Oke? Jadi derajat keyakinan disimbolkan dengan 1 min alfa. Oke? Di mana nih ya? P batas bentuk umumnya dari penaksiran interval, P batas atas kurang dari theta kurang dari batas atas sama dengan 1 kurangi alfa. Oke. Dengan theta ini bisa macam-macam, dari min, proporsi, tadi ada simpangan baku, dan lain sebagainya. Gitu ya. Ini untuk bentuk umumnya. Oke, Ibu lanjut ke penaksiran interval 1 min. Ya. Nah, nanti untuk penaksiran interval 1 min akan dibagi dalam beberapa kasus. Ada kasus untuk N besar, untuk banyaknya anggota populasi yang besar, kemudian untuk kasus sampel N kecil, dan untuk kasus simpangan baku populasi yang diketahui. Oke, kita yang pertama. Kita misalkan nih, sebuah populasi memiliki min mu, nah artinya ini tidak diketahui ya nilainya mu-nya ya, dan varians sigma kuadrat. Kalau tadi sigma saja itu kan simpangan baku, berarti variansnya sigma dikuadratkan, di mana nilainya diketahui. Hati-hati. Kalian nanti setiap kasus tertentu, kalian ingat-ingat nih, di mana min-nya tidak diketahui, variansnya diketahui. Oh, berarti pakai rumus ini. Nanti setiap kondisi akan memakai rumus yang berbeda-beda, gitu ya. Oke, ya lanjut. Nah, di sini kita akan menentukan penaksiran interval mu dengan derajat kebebasan atau derajat keyakinan 1 dikurangi alfa. Untuk itu diambil sampel X1, X2, X3 sampai Xn, di mana N-nya ini lebih dari sama dengan 30. Ingat-ingat ya, N besar di sini ya, N itu kan banyaknya anggota sampel ya. N-nya itu lebih dari 30, maka dimasukkan ke sampel N besar. Nanti pakai rumus ini. Ini loh ya, Beb ya. Oke. Nah, kemudian dari sampel ini kan dihitung X bar. Hati-hati ya. Sampel itu nggak bisa dihitung mu, tapi bisa dihitung X bar. Kemudian bisa ditaksir nilai dari mu. Maka dapat dihitung. Okay? Sigma X bar sama dengan sigma dibagi akar N. Maksudnya gimana? Simpangan baku populasi, simpangan baku sampel ini bisa dihitung dengan simpangan baku dari populasi tadi dibagi dengan akar N. Ya, yuk taksirannya mu sama dengan X bar plus minus Z 0,5 dikurangi 0,5 alfa dikali sigma X bar. Nah, di sini kan simpangan dari varians tadi ya, varians populasi. Nih, simpangan varians populasi kita bisa nyari di sini. Nyari sigma. Sigmanya kan akar dari sigma kuadrat. Setelah dapat nilai sigma, kita masukkan ke rumus ini, ya. Kalau Ibu sih sukanya pakai ini aja, ya. Kalau ini kan nanti masih ngitung dulu nih sigma per akar N ya. Oke. Nah, dari rumus ini kita harus ngitung dulu ternyata. Yang dihitung apa? Nilai dari Z tabel. Nah, kalau kuliah statistika inferensial, dirimu harus siap 2 buku. Dulu pernah punya buku statistika dasar. Yang ini nih. Rakyat. Saya bentar. Harus di virtual background-nya. Nah, buku yang ini. Buku yang ini ya. Tahu ya?
Nah, ini harus dipegang. Jadi harus pegang dua-duanya, nggih. Buku statistika dasar sama statistika inferensial. Kenapa kok harus pegang dua-duanya, Bu? Kalau kamu misalkan bukunya udah di mana, entah berantah, entah di mana ya, atau kamu pinjamkan adik kelasmu misal. Nah, kalian bisa ini download juga bisa ya, tabel Z gitu ya, tabel distribusi normal. Sekarang sudah pegang belum? Belum? Hanya Sudah, Bu. udah, Udah, puji, Bu. Zulfikar. Yang lain mungkin masih harus mencari dulu ya. Di buku yang baru nanti sebenarnya sudah ada. Tetapi kalau untuk Bu Ratri sendiri, saya agak kesulitan baca pakai tabel yang buku ini. Ya, ada beberapa yang tidak pas juga. Jadi nanti pakai tabelnya dari buku Sukestiarno ya, yang statistika dasar. Oke, kita lanjut. Ya, kita harus mencari nilai Z ini, tabel distribusi normal. Kalau di buku Sukestiarno halaman 220 ya, nanti boleh dicatat di buku Sukestiarno 220. Kalau di bukumu ini halaman 195. Nanti kalau bukunya udah datang ya yang statistika inferensial. Nih harus dihitung dulu Z-nya. Nanti bacanya gimana? Nah, mungkin teman-teman udah sedikit lupa karena kita terakhir ketemu statistika kan semester 4, semester 2, sekarang udah semester 4. Udah setahun berlalu mungkin lupa caranya baca ya. Oke, kita nih sebenarnya sudah dihitung Beb ya. Kamu sebenarnya nggak usah ngitung nilai Z tabel lagi. Z tabelnya udah dihitung ke. Nih, untuk derajat keyakinan 1 kurangi alfa tadi 90%, jika keyakinannya 90%, maka nilai Z-nya 0,45. Dari mana sih? Ini loh. Nih, Z-nya kan ini ya. 0,5 dikurangi setengah dikalikan alfanya 90%. Nah, ini dari 0,5 dikurangi setengah 90% diperoleh hasilnya 0,45 gitu ya. Kemudian, nah di sini Z tabelnya 1,645. Di mana kita bisa memperoleh Z-nya itu 1,645. Ada yang mau menjelaskan, enggak? Bentar, saya coba carikan ya Z tabel. Oh, kecil banget nih. Bentar, yang screen saya masih di sana ya. Oh, ini enggak lengkap. Coba saya share screen. Ini saya dari internet, okay. Nah, tadi kan kita sudah ketemu Z-nya yang mau dihitung kan Z 0,45 ya. Kita cari di sini. Nah, sebarannya kan banyak sekali. Cari yang mendekati 0,45. Benar ya? 0,45 tadi ya?
0,45. Nah, ternyata ini kok salah ya. Cara pakainya tuh kayak gini, Nak. Ini kelihatan? Udah ganti ya. Nanti kamu cari di sini, ini tabelnya masih kurang ke bawah nih. Ini kan berhentinya sampai 1,4 ya, nanti aslinya sampai bawah itu ada terus. Caranya kamu cari di sini yang sebarannya 0,45. Tetapi nggak bisa pas 0,45. Nanti kalau dia nilainya 1,6 dari sini, ini untuk awalannya ya. 1,6 nanti kalian cari di sini 1,6 kemudian nanti dia 0,05. Jadi 1,65 di sini nanti ketemunya 0,4495. Jadi enggak pas 0,45 itu enggak pas ya. Jadi ketemunya 0,495. Saya carikan lagi coba yang ini kecil banget kayak gini. Ingkang pertama wonten, Bu. Yang pertama deh. Wonten kados ibu wau. Coba. Nih. 1,65. Kalau di sini enggak pas, Mas. Niku nggih. Harusnya 0,4495. Ini salah. 449. Kalau ini kan jadinya nanti 0,05. Makanya Ibu enggak pakai yang ini. Ini kecil banget ya. Enggak usah nih blawur. Nanti coba cari ya di Google ya. Ini banyak sekali nih kamu bisa pakai. Bu. Oke. Itu nggih caranya nggih. Nah, nanti boleh kalau di sini sih sudah dihitung nih, malah enak tinggal pakai ya. Kalau 95% nanti pakainya 1,96. Kalau 99% pakainya 2,57. Jadi kalian tinggal nih pakai rumus cepat ini juga boleh 3 ini. Ya. Tinggal derajat kebebasannya yang mana yang mau dicari. Tapi harus tahu tuh 1,645 dari mana ya. 1,956 dari mana gitu nggih. Oke, boleh saya lanjut? Lanjut ya, ini masih rumus. Oke. Yuk kita ke contoh 2.3. Teman-teman bisa baca dulu sebentar. Saya mau ambil minum. Oke, kita lanjut ya ke contoh 2.3. Dari populasi beberapa nilai ulangan diketahui simpangan bakunya 3,5. Nah, ini lihat. Dari soal ini, populasi dia diketahui simpangan bakunya. Ya. Kemudian, berarti ini kan ada simpangan baku populasi ya. Di sini ada sigma. Kemudian diambil sampel acak berukuran 90. 90 ini sebagai N. Dan diperoleh nilai rata-rata 75,8. Nilai rata-rata siapa? Ini harus kamu jelas ya. Apakah populasi atau sampel? Kalau sampel berarti X bar. Oke. Dengan mengambil derajat keyakinan 90%, maka tentukan penaksiran interval untuk rata-rata sebenarnya dari ulangan matematika tersebut. Nah, dari contoh ini kamu tulis dulu ya unsur-unsur yang diketahui.
Semuanya setelah ditulis, kita putuskan pakai rumus yang mana. Tadi kan ada 3 rumus berdasarkan derajat kepercayaannya ya. Maka kalau pakai 90%, kita pakai rumus mu sama dengan X bar plus minus 1,645 dikali sigma dibagi dengan akar N. Kemudian masuklah nilai-nilai tersebut dihitung ya. Ngitungnya pakai kalkulator ya. Yang belum punya kalkulator beli. Oke, nanti kalau pakai kalkulator dagang hasilnya bisa beda. Setelah dihitung, yang dihitung yang belakang dulu sini, kemudian muncul 75,8 plus minus 0,6. Kamu hitung dulu 75,8 dikurangi 0,6. Hasilnya adalah 75,2. Oke, ini jadi batas bawah. Nah, yang dikurangi akan jadi batas bawah. Yang ditambah 75,8 ditambah 0,6 hasilnya 76,4. Nah, tadi kan plus minus ya, dikurangi jadi batas bawah, yang ditambah jadi batas Derajat atas. Oke, begitu. Gampang toh? Ternyata toh? Bisa ya? Halo? Teman-teman bisa? Iya, Bu, bisa. Mas Ibu. Marsha sudah bisa? Halo, Mas Marsha sudah bisa? Masih bingung, Bu. Yang mana yang bingung? Menentukan itu, Bu, tadi apa yang ditaksir sama tidak itu. Yang expert atau tidak itu loh, Bu. Yang expert atau tidak? Berarti dari bunyi soalnya kamu mengidentifikasinya masih susah? Iya, Bu. Oke. Tadi ya, kalau rata-rata kita ulangi lagi ya dari awal, game. Oke, kita hapus dulu. Nah, kita sebelum menentukan pakai rumus mana itu harus tahu dulu. Taunya apa? Ciri-ciri dari soalnya apa sih yang diketahui gitu ya, Mas Marsha ya. Tadi di awal sudah Ibu bilang, silahkan dicatat. Misalkan rata-rata untuk populasi simbolnya apa? Rata-rata untuk sampel simbolnya apa? Mungkin tadi terlalu cepat ya, teman-teman boleh nanti mencatat sendiri ya di buku. Di sini kita baca satu kalimat sampai titik nih. Dari populasi berupa nilai ulangan matematika diketahui simpangan bakunya 3,5. Di sini populasi ya. Simpangan baku populasi, simbolnya adalah sigma. Nah, ini dari awal tadi kita pertama kuliah tadi ya sudah dibahas. Sigmanya berarti 3,5. Ini populasi ya. Yang kalimat berikutnya, kemudian diambil sampel acak berukuran 90. Ukuran sampel berarti kan N ya, banyaknya data. 90 ini tadi N. Sudah ada diketahui nih di sini. Kemudian diperoleh nilai rata-ratanya 75,8. Ini punya sampel. Sampel rata-ratanya 75,8. Kalau rata-rata untuk populasi simbolnya mu ya, ini populasi. Kalau X bar itu untuk sampel. Nah, karena di sini bunyinya sampel, maka 75,8 adalah X bar. Begitu, Mas. Lah, karena di sini soalnya adalah tentukan penaksiran interval untuk rata-rata yang sebenarnya. Kita kan mau menaksir rata-rata populasi. Simbolnya rata-rata populasi adalah mu, maka hasil akhir di sini berupa mu. Begitu ya, karena yang ditaksir adalah rata-rata populasi, tapi yang dihitung untuk menemukan nilai mu adalah X bar. Oke. Saya rasa sudah jelas, nggih. Nah, setelah diperoleh interval, tadi sudah dihitung, hitungannya ini bingung nggak Mas Marsha? Menentukan batas bawah dan batas atas. Tidak, Bu.
Tidak. Oke. Kalau sudah ketemu X-bar-nya, kalau sudah ketemu penaksir interval rata-ratanya, kita interpretasikan ke dalam sebuah kalimat, ya. Nih, artinya dari 100 interval, ya, dari 100 buah interval, nah diambil 90 interval, keyakinanmu kan tadi hanya 90%, gitu. Maka rata-rata nilai ulangannya itu terletak antara 75,2 sebagai batas bawah dan 76,4 sebagai batas atas. Tadi kan rata-rata sampelnya kan 75,8, gitu. Kan tidak persis pelek nantinya populasi itu sama dengan rata-rata sampel itu, kan bisa jadi bisa ada errornya, naik turunnya tadi nggih. Maka dia dibuat interval 75,2 sampai 76,4. Oke. Nah, yang bawah ini itu bukan untuk menjawab soal ya. Ini hanya penjelasan saja. Ya, penjelasannya di sini derajat keyakinan 90% disebut juga dengan interval konfidensi 90%. Nah, di sini interval konfidensinya tadi kan terletak antara batas bawah dan batas atasnya 75,2 dan 76,4 merupakan interval acak yang mencakup nilai parameter mu. Jadi parameter mu itu dia sudah ada di situ. Kemudian peluang. Nah, dia nih, peluang P tadi Ibu bacanya masih P ya. P ini adalah peluang. Peluang dari rata-rata yang berada pada interval 75,2 sampai 76,4 adalah 0,9. Karena dirimu tadi derajat keyakinannya kan 90%, maka peluangnya adalah 90%. Masih ingat enggak simbol-simbol begini nih dalam mata kuliah teori peluang? Ini dinyatakan sebagai frekuensi relatif jangka panjang yang didasarkan pada pengulangan pengambilan sampel yang menegaskan bahwa 90%, peluangnya hanya 90% dari interval tersebut dia akan mencakup mu. Bisa jadi, ya, ada kemungkinan 10% interval mu itu berada di luar interval yang sudah kita hitung tadi. Gitu ya. Jadi bisa jadi tidak tepat. Nah, gitu karena peluangnya hanya 90%. Oke, lanjut. Karena X-bar dihitung berdasarkan data sampel, nah dengan mengambil derajat keyakinan 90% dikenal sebagai interval konfidensi 90% bagi mu. Begitu nggih? Oke. Kemudian nih, Ibu lanjutkan. Apa ini? Tadi kan, oke, ini kasus berikutnya. Kalau tadi N besar, nilai mu-nya tidak diketahui, variansnya diketahui kalau tadi ya. Sekarang kasusnya beda lagi. Mu-nya tidak diketahui, rata-rata populasi tidak diketahui, varians populasi juga tidak diketahui. Nih, ini kasus berikutnya. Mu-nya dan variansnya tidak diketahui. Kasus yang berbeda akan menggunakan rumus yang berbeda, tetapi N-nya masih sama ya, N-nya besar nih. Dia akan dihitung dengan rumus di sini. Sigmanya, S-nya, nah karena varians populasinya tidak diketahui, maka kita akan pakai varians dari sampel. Gitu. Varians sampel kan simbolnya S kuadrat. Oke. Kalau simpangan baku dari sampel pakainya S. Oke. Bedanya rumus tadi dengan rumus ini, kalau tadi pakai sigma di sini, coba perhatikan yang ini. Nah, kalau tadi pakai sigma, kalau di sini pakai S, itu ya. Lanjut, bedanya apa, Bu? Bedanya sama. Cuman, nah ini kan sama kayak tadi. Kalau tadi di sini pakainya sigma karena yang diketahui simpangan baku populasi, ya. Di sini pakainya simpangan baku sampel. Bedanya itu tok. Oke?
Bisa dilanjut? Lanjut ya. Nggih, Bu. Sudah di-download toh tadi filenya? Sampun, Bu. Oke, nanti Sudah, bisa Bu. dibaca-baca lagi. Kita ke contoh 2.4. Misalkan kita ingin mengetahui penaksiran interval rata-rata untuk penduduk di RW 3. Nah, penduduk RW 3 kan banyak sekali orangnya ya. Dilakukan sampel acak. Nah, diambil sampel acak berukuran 50 saja. Berarti ini 50 itu apa ini? N, Bu. N, Bu. N Bu. ya, banyaknya anggota sampel ini N. Tinggi badannya diketahui nilainya. Sampel, ini punyanya siapa? Punyanya sampel. Dari data ini ya, kita bisa mengetahui rata-rata. Rata-rata sampel simbolnya apa? Mas Fatur. Coba. Mas Fatur. Rata-rata. Atau mu bar, mu Oke. apa atau atas itu? Iya, mu topi, mu bar ya kalau yang rata-rata. Oke. Rata-rata sampel bagus ya, Mas Fatur. X bar. Dari data ini juga kita bisa ngitung. Lihat soalnya. Di soal ini tidak diketahui varians populasi ya. Dia nggak disebutkan tuh berapa. Tapi kita mengetahui datanya satu-satu. Berarti kita juga bisa menghitung yang namanya simpangan baku sampel atau S. S kecil ya. Yang ini tulisanku gede banget. Bukan berarti S-nya pakai huruf kapital enggak, tapi pakai S kecil. Ya, simpangan baku sampel. Semester 2 dulu, statistika dasar, dirimu sudah pernah belajar cara menghitung S simpangan baku. Oke, kita hitung dulu simpangan bakunya, kita hitung dulu X bar-nya. Iki wes diketahui nanti pakai rumus ini. Nah, rumusnya ditulis di apa-apa. Strateginya berarti kan kita harus cari kalau mau pakai rumus ini ya, kita kan belum tahu nilai X bar. Kita belum tahu nilai S, baru tahu nilai N, ya. Nanti cari X bar-nya, kemudian cari S-nya di sini. S kuadrat nih simpangan baku. Sorry, ini masih varians ya yang S kuadrat ya. Kemudian sampai ketemu S, masukkan ke rumus, diperoleh ini. Oke, untuk penyelesaian ini, ada yang mau bertanya? Sudah mau bertanya atau belum? Belum, Bu. Belum? Oke, nanti dicoba sendiri ya, hitungannya ya. Kok bisa variansnya ini, nanti rumusnya apa, gitu. S kuadrat nih, nanti cari. Pakai Excel juga boleh, ya. Pakai SPSS ya boleh. Sampai nemu intervalnya ini sudah bisa? Sampai ketemu mu terletak di antara 164,8 sampai 167,2 bisa? Tadi ya, ini kan ada plus minus ya. Plus minus berarti batas bawahnya dihitung dengan cara dikurangi, batas atasnya dihitung dengan cara ditambah. Oke, saya rasa masih mudah. Lanjut. Ini nggak kerasa ternyata udah 1 jam ya. Sudah mumet. Mas Fauzi, kamu nih zoom-nya di mana? Wajahmu nggak kelihatan hitam tok ngono kuwi. Di kamar. Di kamar ya dinyalakan tuh ya. Nanti kalau mau nulis kelewat-kelewat ya. Oke ya, lanjut ya. Kita ke kasus untuk ukuran sampel N kecil. Tadi kalau N besar itu kan N-nya lebih dari sama dengan 30. Sekarang N-nya kecil. N-nya kecil berarti N-nya itu kurang dari 30. Yuk kita lihat bedanya apa nanti rumus penaksirannya. Nah, di sini bedanya adalah kalau tadi N besar dia pakai Z tabel, nilai Z. Kalau untuk sampel yang N kecil dia pakai T tabel, tabel distribusi student T. Ya. Nanti kalau di buku tabel T, kalau buku statistika dasar ada di halaman
221. Kalau buku yang baru, yang statistika inferensial, bentar, ada di halaman 200. Teman-teman nanti boleh nyari ya. Kalau di sini nggak bisa nih. Kalau tadi tabel Z kan sudah langsung. Kalau 90% nilainya berapa. Kalau di sini tergantung nilai T tabelnya, nak. Jadi nggak bisa dihitung langsung. Yang bisa dihitung langsung adalah setengah dari alfanya. Dia kan rumusnya pakai setengah kali alfa ya. Setengah kali alfa. Alfa kan tadi error, hati-hati loh ya. Kalau tadi 90% berarti kan 1 min alfa kok 90%. Nah, berarti alfanya 10%. Di sini diminta setengah alfa. Berarti setengah kali alfa. Ya 5%. Hati-hati 5% ku 0,05. Ya. Loh, lanjut. Nah, sudah pada pusing kayaknya nih. Enggak apa-apa. Ini kayaknya kok ada beberapa yang belum mandi. Nanti kalau habis pusing dimandiin, ya. Samponan biar enggak pusing. Ya, nanti kita mau pakai, nah, pakai rumusnya yang 3 ini boleh, ya. Di mana nanti masih menghitung nilai T tabelnya itu berdasarkan dari tabel distribusi student T ya. Kita ke contoh 2.5 pelan-pelan. Misalkan kita mau menentukan interval rata-rata sebenarnya dari pendapatan penduduk dari kompleks perumahan. Diambil sampel acak berukuran 15. 15 ini apa? Ayo. Coba. N, Bu. N, Bu. N. Oke. Kemudian besar pendapatannya dinyatakan dalam jutaan rupiah sebagai berikut. Ini punyanya siapa nih? Data apa ini? Data sampel. Oke, N-nya 15, berarti dia kan kurang dari 30 ya. Masuk ke dalam N kecil. Nah, dieleng-eleng N kecil pakai rumus T tabel. Kalau N besar pakai rumus Z tabel. Yo, dieleng-eleng ya. Oke. Kita lanjut karena derajat keyakinannya 95%, ya. 1 min alfa 95%, maka alfanya berapa? 5%. 5%. Lah ning kene kok T-nya 0,025 karena T-nya itu adalah setengah dikali alfa. Ya toh, setengah kalikan alfanya 5%. Bentuknya kan 2,5%. 2,5% yaitu 0,025 dengan N dikurangi 1 untuk cari nilai tabel student T. Nah, di sini dari data ini belum tahu X-bar-nya, belum tahu S-nya, ya toh, maka dicari dulu. Nih, dicari dulu X-bar-nya, dicari dulu simpangan bakunya. Oke. Setelah dicari, dimasukkan ke rumus, kita ngitung dulu tabel T tabel, di mana dia 0,025 dengan degree of freedom DK, derajat kebebasannya, V-nya itu 14. Coba yang pegang buku statistika dasar dilihat 0,025 sama 14. Hasilnya 2,145. Boleh ya, sama ya. Oke, kemudian ngitung batas atas sama batas bawah. Coba dilihat hitungan ini. Siapa yang mau bertanya boleh. Belum ada? Belum, Bu.
Bentar. Oke, bisa ya sampai ketemu intervalnya 3,7, mu-nya terletak di antara 3,7 dan 4,3, bisa? Sampai sini bisa ya? Iya, Bu. Kemudian Ibu. kalau sudah ketemu diinterpretasikan ke dalam kalimat soalnya, Ca. Kalimat soalnya kan mengenai pendapatan penduduk ya. Jadi hasilnya bukan ini tok. Kalau kamu nanti jawab masih ini tok ya. Masih sampai yang Ibu centang nih, itu berarti belum selesai. Harus sampai yang ini, Beb. Nah, diinterpretasikan bahwa pendapatan yang diterima penduduk di antara 3.700.000 dan 4.300.000. Begitu. Oke. Nah, ini kasus yang ketiga. Tadi untuk N besar, N kecil, ya. Kemudian di sini ada kasus simpangan baku populasi diketahui. Nih, sampelnya ini bisa untuk N lebih dari 30 atau N kurang dari 30. Jadi boleh pakai dua-duanya. Ya. Tetapi syaratnya adalah simpangan baku dari populasinya diketahui. Ya. Dua-duanya pakai ini. Berarti rumus tadi untuk N besar, tapi untuk simpangan baku diketahui, maupun N kecil boleh pakai ini. Ya. Nanti ya teman-teman, kalau Ibu boleh menyarankan, kamu punya buku, ya, dia merangkum rumus-rumus, karena nanti rumusnya ini sangat banyak, ya, untuk mata kuliah ini. Kamu punya catatan khusus rumus, tidak digabung dengan dengan latihan soal, ya. Rumus nanti berdiri sendiri, semuanya rumus. Tapi ada keterangannya, ini rumus apa gitu ya. Oke, kita ke contoh aja karena sama caranya tadi ya. Misalkan tes masuk sebuah perguruan tinggi swasta diikuti 1.000 calon mahasiswa. 1.000 ini populasinya ya. Dipilih 100 orang calon mahasiswa. Berarti ini sudah masuk ke sampel. Sampelnya hanya 100. Oke, diperoleh rata-rata 72. Oke, itu 72 ini apa ya? Ada yang tahu? Mbak Febi? 72 ini apa Mbak Febi? Expert, Bu. Expert itu rata-rata sampel atau populasi, Nduk? Rata-rata sampel. Oke, bagus. Expert ya. Di sini 72 adalah expert, rata-rata sampel. Kemudian berdasarkan pengalaman diperoleh bahwa simpangan baku hasil tes. Berarti kan tesnya untuk semua anggota populasi ya, nggak hanya sampel ya. Di sini diperoleh simpangan bakunya 1,5. Kemudian Ibu tanya nih, 100 orang. Ini N besar atau N kecil? Besar, besar. ya. Karena dia lebih dari 30, ya. Maka kita pakai rumus ini. Mu sama dengan X bar plus minus 1,645. Kenapa pakai 1,645? Ada yang tahu kenapa? Halo? Dari tabel Z, Bu, dengan derajat keyakinan 90%. Oke, bagus. Jadi tabel Z ya, dengan derajat keyakinan 90%. Z-nya tadi apa? Di sini. Mana tadi? Z-nya adalah setengah dikurangi setengah kali alfa ya. Ini loh. Oke. Nah, kemudian dihitung tuh. Ya, sampai ketemu intervalnya. Untuk perhitungan ada yang masih kesulitan enggak? Kalau kesulitan boleh tanya. Belum?
Belum ada, Bu. Belum ada. Yang lain boleh tanya ya, yang masih belum boleh bertanya. Karena ini contoh yang terakhir, ini udah selesai untuk penjelasan dari Bu Ratri. Nggak ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, oke, silakan. Mohon izin untuk bertanya, Bu. Oke, boleh. Terkait dengan derajat keyakinan, apakah selalu berputar di ketiga itu, Bu? 90%, 95%, dan 99%. Atau ada derajat keyakinan yang lain? Itu Oke. patokan atau tidak, Bu? Oke, terima kasih ya atas pertanyaannya, Mas. Nah, ini adalah yang biasa digunakan di dalam statistik. Kalau derajatnya ganti-ganti boleh nggak sih, Bu? Misalnya saya maunya derajatnya itu 0,925% misalnya. 925% saya meyakini, boleh nggak sih? Boleh, ya kan? Tetapi secara umum untuk perhitungan statistik menggunakan derajat kebebasan tadi 90%, 95%, dan 99%. Nah, ini juga berkaitan dengan penemuan-penemuan ahli statistik yang terdahulu. Oke. Tadi yang tanya siapa? Mas Zulfikar ya? Iya, Bu. Oke, jadi kalau zaman dulu kan belum ada SPSS, belum ada Excel dengan bantuan perhitungan yang rumit dengan bantuan T-tabel, Z-tabel gitu nggih. Jadi mereka membuat tabelnya itu hanya derajat kebebasan yang seputar itu saja, Mas. Keyakinannya 90, 95 sama 99%. Kalau mau dihitung pakai SPS, pakai Excel bisa enggak? Bisa. SPSS bisa enggak? Bisa. Ya, kita bisa menentukan derajat kebebasannya. Tetapi secara umum kalau kamu pakai SPSS misal ya. Nah, dia pakainya langsung ke 95%. Ya, errornya 0,05. Ya. Jadi kayak gitu, tapi bisa diatur kok, ya. Nanti mungkin coba, Iya, Bu. ini kan Terima kasih. ya, ini kan hanya sebatas jawaban saya, sepengetahuan saya. Nanti mungkin setelah ini bisa searching mengapa kok hanya derajat itu aja yang dipakai. Gitu ya. Bisa cari di Google. Tapi hati-hati ya, nanti cari jawabannya harus dari sumber yang terpercaya. Kadang kan ini tuh banyak apa? Tulisan-tulisan yang kurang bisa dipercaya seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Belum? Kalau belum, karena dirimu nanti belum punya buku ya, maka Ibu nanti akan fotokan dulu bukunya, latihannya. Nanti bisa dikerjakan untuk mengasah kemampuan teman-teman mahasiswa semuanya. Karena ini kan masih ada waktu 30 menit nih. Oke? Ada yang mau bertanya lagi? Mohon maaf untuk Sunan belum Ibu isi, karena saya mau ketemu dengan PSI dulu untuk mengatur Sunan saya, seperti itu ya. Jadi sementara kita pakai grup WhatsApp untuk koordinasi. Oke. Ibu. Kalau tidak ada yang bertanya, Ibu cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Ini Mbak Salma punya kuota enggak untuk menyalakan video, Mbak Salma? Cantik. Oke, gitu ya. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Nah, karena kita kan 2 mata kuliah nih, 1 semester nih. Oke, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Jangan lupa tugasnya dicoba dikerjakan. Nanti kalau Ibu minta tagihannya, kalian sudah siap, gitu ya. Boleh diskusi kok dengan teman yang lain. Jadi yang masih bingung boleh tanya dengan teman yang lain, mungkin bisa menjelaskan. Itu ya, Ibu akhiri. Selamat mengerjakan latihan, selamat melanjutkan aktivitas berikutnya.
Ibu mohon maaf jika di dalam penyampaian ada kekurangan, ada kesalahan yang sengaja maupun tidak sengaja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur Terima suwun, Bu kasih, Ratri. Bu. Oke, sama-sama.